Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya chapter 364 sudah rilis, dan di chapter ini adalah chapter yang membuat kita fans My Hero Academia senang sekaligus sedih akan plot twist yang terjadi. Selain itu, di chapter ini juga kita ditunjukkan lebih gamblang penyebab kenapa bisa All For One bisa kembali ke wujud primanya, yang mana ternyata All For One memakai quirk dari si anak ajaib yang sering diteorikan. So, tak perlu berlama-lama lagi, di konten kali ini akan kita review chapter 364 sepadat mungkin. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Rewind All For One. Chapter dibuka dengan monolog dari Dr. Kyudai Garaki, yang mana Dr. Garaki sedang meneliti obat penghancur quirk yang sebelumnya telah dicuri oleh si Garaki dari Overhaul. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Garaki membuat dia terkejut. Rupanya obat penghancur quirk mengandung kekuatan dari quirk seseorang yang mampu merewind segala materi. Yang ya kita tahu kalau obat penghancur quirk mengandung darah dari Eri-chan. Dr. Garaki semakin tercengang karena mengira bahwa obat penghancur quirk hanya digunakan untuk menghancurkan quirk seseorang. Namun lebih dari itu, obat penghancur quirk dapat dikembangkan dan dapat dimanfaatkan pula hingga dapat digunakan sebagai quirk. Dari sini, Dr. Garaki semakin yakin akan teorinya di ratusan tahun yang lalu mengenai kebenaran teori kiamat quirk. By the way, teori kiamat quirk adalah teori yang mendasari terbentuknya organisasi human rights. Setelah itu, Dr. Garaki mengembangkan obat penghancur quirk, dan nanti apabila All For One sudah terbebas dari penjara, maka dapat All For One gunakan untuk menggapai impiannya. Kita kemudian beralih lagi ke timeline di mana All For One telah bebas dari penjara. Terlihat di sini All For One masih memakai baju tahanan dan berada di dalam gua yang akhirnya menjadi markas League of Villains sebelum perang besar terjadi. Di sini All For One mendapatkan kapsul yang mengandung quirk rewind beserta helm baru yang sebelumnya ditinggalkan oleh Dr. Garaki untuk All For One bernafas. Di sini juga kita mendapati rekaman suara yang sepertinya dari Dr. Garaki, yakni pesan yang berisi untuk menggunakan kapsul rewind dengan sekali pakai. Tapi yang lebih bikin mind-blowing adalah Dr. Garaki berkata kalau ya dia jujur menganggap suara, mata, dan senyum dari All For One begitu berharga bagi dirinya. Maka dari itu, Dr. Garaki berharap agar kebencian di hati All For One tidak terus hinggap di dalam hatinya. Buset, ini kok sus banget ya kan? Apakah Dr. Garaki pelangi? Waduh, tapi gak mungkin sih, semoga enggak ya. Anyway, kejadian ini terjadi pada dua timeline, yakni saat Dr. Garaki meneliti obat penghancur quirk yang berada di timeline Arc Festival Sekolah, kemudian pada saat All For One menerima kapsul dari Dr. Garaki, ada pada timeline Tartarus Escape. Ya intinya yang dijelasin tadi, menjelaskan perihal apa yang dilakukan oleh All For One setelah kabur dari Tartarus. Kita kembali ke timeline saat ini. Kini All For One Prima sedang mendeklarasikan kebangkitan tubuh fisiknya seperti dulu lagi. Tubuh sempurna di mana All For One masih sangat-sangat kuat. Bisa kalian lihat di sini, kondisi fisik All For One benar-benar bulky dan buset udah kayak All Might cuy. Semua mata tertuju kepada All For One. Endeavor kaget tentunya dan Tokoyami shock karena All For One yang ada di depannya sedang memakai quick rewind milik Eri. Dengan cepat, All For One meluncur ke daratan dan dikejar pula oleh Hawks. Dengan singkat, All For One langsung mencuri jubah dari salah seorang hero dan tak lupa mencuri quirknya pula sebagai langkah pemanasan. Buset nih fosil hidup baru juga bangkit langsung satset nyuri quirk orang lain. Setelah mencuri quirk, All For One berkata ke Hawks bahwa kekuatan rewind yang sedang dia gunakan ini perlahan akan hilang dan membuat All For One mati. Tapi bukan berarti All For One mati beneran, sebab All For One sudah menyiapkan backup plan dengan membuat salinan kesadarannya di tubuh si Garaki Tomura. So maka dari itu, apa yang dilakukan All For One saat ini adalah untuk membantu si Garaki Tomura agar tidak kerepotan menghadapi jebakan dari para hero di medan perang saat ini. Di samping itu, setelah Hawks menyelamatkan hero yang sudah dicuri quirknya tadi, Hawks berpikir tentang bagaimana jika Endeavor masih bisa memberi satu serangan brutal ke All For One sekali lagi. So maka dari itu, Hawks kini bertugas untuk membuat sibuk All For One. Buset, nekat juga. Di samping itu pula, Hawks menanyakan tentang sebenarnya apa tujuan All For One jika dia sudah berhasil mendapatkan One For All. Lantas All For One menjawab bahwa ya tujuannya sungguh sangat sederhana, sebab tujuannya ini dipengaruhi oleh komik, di mana dalam komik yang dulu dia baca, dia sangat kagum dengan konsep menjadi penjahat, di mana bukan hanya menjadi jahat saja untuk menjadi penjahat sejati. Namun bagaimana jika dunia yang penuh perbedaan budaya dan prinsip yang membuat manusia saling menyerang satu sama lain dihapuskan? So maka dari itu, All For One berkeinginan untuk menghancurkan masa depan dunia ini. Ya hanya itu saja tujuan All For One cuy. Buset, All For One jadi jahat gara-gara baca komik cuy. Gila. Well, perlu diketahui bahwa komik yang dimaksud All For One di sini adalah komik dengan judul Captain Hero yang pernah dia dan Yoichi baca di ratusan tahun yang lalu. Yang mana jika Yoichi terinspirasi dengan sosok pahlawan yang ada di komik yang dia baca, maka All For One adalah sebaliknya. All For One malah terinspirasi dengan penjahat yang dilawan oleh pahlawan di komik yang dia baca di ratusan tahun yang lalu.
Aduh, jadi mulai jelas tujuan All for One di sini ya. Kurang lebih mirip lah sama kasus Pak Kumis yang ditolak di Universitas Seni. Ya tahu kan kalian siapa? Masa kalian gak tahu? Tapi dari panel ini juga, kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya apakah ada maksud baik All for One sehingga melakukan hal ini? Lantas, jika All for One tahu bahwa tindakan yang dia lakukan salah, lalu kenapa All for One memperjuangkan hingga ratusan tahun lamanya? Wow, sangat kontradiktif. Silakan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar. Amerika dan Shigaraki. Kini kita beralih jauh ke belahan bumi lain, yakni negara Amerika, tepatnya di kota Washington DC, di mana menunjukkan langit gelap dan rusaknya kondisi kota. Jika diperhatikan, ada papan yang bertuliskan We Are All for One, yang tentu ini adalah ulah dari para villain atau masyarakat pro All for One yang pernah ditis di chapter 328. Silahkan cek kontennya jika berkenan, buset promosi. Lalu kita dibawa lagi ke White House atau Istana Kepresidenan Amerika, di mana ada Komandan Timothy Akbar yang meminta ke Presiden Amerika untuk turun tangan menghadapi All for One dan Shigaraki di negara Jepang. Namun Presiden Amerika lantas kontra dengan usulan Akbar, di mana ya Presiden tahu kalau kondisi saat ini mulai zona merah atau berbahaya. Tapi Presiden Amerika lantas menyalahkan semua yang terjadi ke pundak Komandan Akbar. Presiden Amerika lalu menjelaskan bahwa menurut laporan, kini Shigaraki Tomura sudah melebihi kendali dari manusia biasa. Artinya Shigaraki ini benar-benar sangat mustahil untuk dikalahkan. Hal ini Presiden Amerika katakan karena sudah putus asa setelah menurunkan Star and Stripe untuk melawan Shigaraki. Namun yang justru terjadi adalah kekalahan Star and Stripe. Padahal Star and Stripe dianggap sebagai pahlawan wanita terkuat di dunia. Jadi menurut Presiden Amerika, langkah yang perlu mereka ambil sekarang adalah mendapatkan hati Shigaraki Tomura untuk bekerja sama sebelum negara-negara maju yang lain lebih duluan mengambil hati Shigaraki. Buset, ini kasusnya udah masuk ke kasus politik global anjir, gila banget. Komandan Akbar tentu saja menentang langkah Presiden Amerika, sebab ini sama saja akan membuat Amerika dijadikan budak oleh Shigaraki. Namun Presiden Amerika beralibi bahwa ini semua adalah langkah agar mencegah kerusakan yang semakin parah dan juga demi masa depan negara Amerika. Akhirnya Komandan Akbar marah besar dan berkata bahwa langkah tadi hanya akan membuat hancur masa depan negara Amerika. Untuk meyakinkan agar Presiden Amerika membatalkan rencananya, Komandan Akbar menunjukkan foto Caitlyn Beth atau Star and Stripe kecil yang sedang digendong oleh All Might muda. Yang mana Akbar menunjukkan ke Presiden Amerika mengenai apa yang selama ini Star harapkan dari perjuangannya, yakni memperjuangkan generasi muda agar menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. By the way, kita diperlihatkan gambar All Might dan Star yang bertemu. Ini adalah penggambaran metafora tentang All Might yang sudah tak menjadi number one hero dan Star yang sudah tewas. Pengorbanan Edgizot. Kita kembali ke sekolah Yue. Di sini memperlihatkan Bakugo yang sudah tewas sedang dijahit lukanya oleh Best Jeans. Buset, ngapain bang? Perlahan, Edgizot yang sudah babak belur mendatangi jasad Bakugo dan mulai menyiapkan segel tangan. By the way, ini tanda kalau Edgizot bakal memakai jurus ninjanya. Best Jeans lalu bertanya apa yang akan dilakukan oleh Edgizot. Edgizot lalu menjelaskan bahwa ya dia adalah pahlawan ninja yang memiliki kekuatan untuk menyelinap kemana saja termasuk memasuki tubuh banyak manusia. Sehingga Edgizot sangat familiar dengan organ dalam manusia. Perlahan Edgizot berubah menjadi serat-serat benang dan masuk ke dalam dada Bakugo. Dan di saat yang bersamaan pula, Edgizot meminta ke Mirko untuk membuat sibuk Shigaraki karena sebentar lagi Edgizot akan membuat pengorbanan. Edgizot kemudian melanjutkan ucapannya dan berkata ke semua pahlawan yang ada di Yue bahwa dia, sang Edgizot, tak menerima kematian Bakugo dan kini berniat untuk menyelamatkan nyawa Bakugo. Edgizot sangat yakin bahwa Bakugo masih bisa diselamatkan. Maka dari itu, Edgizot memutuskan untuk menjadi jantung Bakugo dan membuat Bakugo bergerak. Buset. Chapter 364 ditutup dengan Best Jeans yang memperingatkan ke Edgizot bahwa apa yang dia lakukan bakal membuatnya tak bisa kembali. So, maka dari itu, Edgizot meminta ke Best Jeans agar menyelesaikan sisanya. Dan kita dibawa ke flashback singkat di mana Kamihara atau Edgizot dan Hamada atau Best Jeans yang ternyata adalah teman sekelas di sekolah Yue. Kemudian Edgizot memakai jurus terakhirnya, yakni Ninpo Thousand Seed Spirits Extreme, yang lalu masuk ke dada Bakugo dan akan menjadi jantungnya. Dan chapter 364 pun selesai. Wow, chapter ini benar-benar sangat di luar ekspektasi. Saya sampai kayak, anjir, rasanya pengen nangis pas di panel ini. Benar-benar hebat namun sangat pilu sekali yang dilakukan oleh Edgizot. So, tentunya akan ada konten detail, jadi tungguin coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.